everyone. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah. Ini pernyataan kami Tuhan, penghiburku hanya Engkau. Amin. Selalu Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata masih ada Tuhan, amin. Masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau. Bapa-Ku,
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Gembala Saudara, Pastor David Novendus dan Pastor Jacqueline Selose. Mari kita berdoa sebelum kita memulai dengan firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini aku bersyukur bahwa Engkau ada hadir, walaupun pada saat sekarang ini jemaatmu tidak bisa berkumpul secara tubuh jasmani, tapi kami percaya di dalam roh kami bertemu. Di dalam online, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami. Sehingga kami tidak lagi hidup di bawah perbudakan. Sehingga kami tidak hidup lagi di bawah kuasa daripada iblis. Tapi kami boleh mengalami kemerdekaan yang daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersilahkan Engkau untuk bekerja dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya ingin berbicara mengenai menguasai ketakutan. Pada saat sekarang ini pandemi COVID-19, itu para ahli epidemiologi, mereka mengatakan bahwa yang namanya pandemi ini bukan yang pertama. Dan bahkan pandemi ini bukan juga yang terakhir. Di dunia ini ada 30 hotspot yang tersebar, yang suatu saat dari 30 hotspot ini akan muncul pandemi demi pandemi yang akan muncul. Bahkan nanti pandemi itu akan memasukin di mana yang lebih berat daripada COVID-19 ini. Nah, bayangkan kalau kita hidup nggak siap, pandemi demi pandemi demi pandemi demi pandemi akan terus datang. Bukankah kita akhirnya akan hidup terus di dalam ketakutan? Saudara, di dalam dunia ini, ketakutan itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Ketakutan itu adalah hal yang normal. Saudara bukan manusia kalau nggak punya rasa takut. Takut itu adalah bagian daripada emosi dan perasaan kita. Bahkan kalau kita belajar daripada firman Tuhan, yang namanya orang-orang besar yang dipakai oleh Tuhan, seperti Musa, Daud, Paulus, Yosua, dan Petrus, mereka juga pernah mengalami ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah sesuatu yang normal. Saudara bukan manusia kalau nggak punya rasa takut. Sebutkan dalam hidup ini satu orang saja yang tidak pernah punya rasa takut. Jadi sebenarnya ketakutan adalah normal. Ketakutan itu adalah bagian daripada emosi, perasaan kita pada waktu ada ancaman, pada waktu ada bahaya. Kalau tiba-tiba rumah saudara kebakaran begitu besar, saudara tenang-tenang, nggak lari, nggak takut. Waduh, saudara perlu cek. Yang normal, saudara harus takut. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam Alkitab pun, semua pernah mengalami pada masa-masa yang dimana mereka ketakutan. Jadi, ketakutan itu sebenarnya normal. Tapi yang tidak normal, yang berbahaya adalah ketakutan yang menguasai kita. Itu yang berbahaya. Takut boleh, tapi sangat ketakutan nggak boleh. Takut normal, tapi sangat ketakutan itu berbahaya. Ada amin. Nah, ini yang kita akan belajar. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa menguasai ketakutan yang berkelebihan di dalam diri kita. Kita akan belajar dari Daud pada saat sekarang ini. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ketiga. Saudara bisa baca dari screen yang ada di sini, saya akan bacakan di sini. Dibilang demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya demikian. When I'm afraid, I put my trust in God. Jadi saudara, kunci yang pertama untuk saudara bisa menguasai ketakutan saudara adalah saudara harus belajar lagi untuk mempercayai Tuhan. Karena takut itu dengan rasa percaya bertolak belakang. Pada waktu saudara takut berkelebihan, sebenarnya rasa percaya saudara sama Tuhan itu lagi menurun. Tapi kalau rasa percaya saudara kepada Tuhan itu naik, maka takut itu akan memudar. Jadi seperti timbangan. Jadi kalau saudara punya rasa takut yang berkelebihan, itu sebenarnya karena rasa percaya saudara sedang menurun. Kita lihat di dalam Mazmur 23. Bagaimana Daud pada waktu dia mengalami kegelapan, waktu Daud sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, dia sampai mengatakan, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, dia tidak takut. Kita belajar hari ini secara lebih detail daripada kehidupan
daripada Daud. Apa yang Daud lewati masa kegelapan, sehingga dia sampai begitu ketakutan. Tapi pada waktu dia dalam keadaan yang sangat takut, dia mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat, dibilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau. Nah, di sini kuncinya nih, Engkau. Oke, saya baca lagi. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, Daud, Mazmur ini adalah bahasa puisi. Jadi puisi itu Daud sedang mengekspresikan dirinya, bahwa dia ini seperti hidupnya sedang melewati satu lembah kekelaman. Nah, di sini waktu melewati lembah kekelaman, kuncinya di sini nih. Daud mengatakan dalam lembah kekelaman, dia mengatakan Engkau. Jadi kuncinya Tuhan. Jadi Daud matanya tertuju kepada Tuhan. Jadi dengan arti kata lain seperti Mazmur 56 tadi, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi Daud mengatakan waktu melewati lembah kegelaman, dia mengatakan Tuhan, Engkau besertaku. Di dalam Tuhan ada penghiburan, gitu. Nah, jadi dalam lembah kekelaman nggak ada orang yang kebal. Setiap orang akan melewati masa-masa yang sulit. Jangan saudara pernah bermimpi hidup saudara semuanya akan selalu melewati musim yang baik. Tidak ada di dunia ini yang semuanya musimnya adalah musim yang baik, yang bersahabat. Musim itu akan silih berganti. Musim itu akan selalu ada. Nah, kalau pada waktu musim yang baik, musim yang berbuah, kita ya oke aja hidupnya. Tapi problemnya adalah waktu musim yang dimana dalam lembah kekelaman. Nah, di situ kuncinya. Karena kalau saudara tidak memandang mata saudara kepada Tuhan, seperti Daud yang mengatakan Engkau besertaku, saudara akan punya ketakutan yang luar biasa. Kita akan lihat lembah kekelaman. Lembah kekelaman di dalam bahasa Ibraninya adalah Salmafet. Kata Salmafet artinya kegelapan total. Jadi saudara, yang namanya kegelapan total itu berarti saudara lihat tangan begini aja udah nggak bisa ngelihat. Pernahkah saudara lewat atau saudara sedang mati lampu, terus nggak ada cahaya bulan, nggak ada lampu sedikit pun, sehingga saudara kalau jalan jari aja nggak kelihatan. Nah, itu pengertian Salmafet. Kata ini sangat dalam. Saya nggak pernah mengerti sampai saya mempelajari sejarah daripada hidup Daud. Kenapa sampai dia mengatakan hidupku seperti melewati lembah kekelaman? Kita coba bayangkan apa yang dialami oleh Daud. Oke? Nah, kehidupan super sulit apa yang sedang dialami oleh Daud? Mulai daripada waktu masa-masa dia remaja. Yang pertama, Daud ditolak oleh ayahnya, Isai. Samuel datang, disuruh oleh Tuhan ke Bethlehem, mengatakan salah satu daripada anak Isai akan menjadi raja. Siapa yang dipilih? Yang dipilih kakak-kakak Daud. Isai nggak mau keluarkan Daud. Dan Samuel sendiri udah mau milih kakak-kakak daripada Daud, tapi Tuhan bilang no, bukan yang ini, no, bukan yang ini, no, bukan yang ini. Sampai akhirnya Samuel bilang, ada lagi nggak yang lainnya? Jadi artinya apa yang kita bisa belajar? Bahwa Daud dibedakan oleh ayahnya. Seorang anak itu sakit kalau dibedakan oleh ayahnya dengan saudaranya yang lain. Kalau saudara punya seorang kakak, punya adik yang lebih disayang daripada saudara, saudara sebagai anak pasti sakit dan terluka. Ini yang dialami oleh Daud. Kakaknya enak-enak, dianya kerja banting tulang, menjaga kambing dan domba. Ini yang dialami oleh Daud. Apakah sampai di situ? Enggak. Bahkan kakaknya benar-benar kelewatan. Udah Daud begitu baik, Daud direndahkan oleh kakaknya. Dia dihina oleh Eliab. Padahal maksud dia baik, membawa makanan untuk Eliab. Tapi apa yang terjadi? Eliab di situ menghina Daud. Jadi siblingnya sendiri, kakaknya sendiri menghina Daud. Yang ketiga, dia direndahkan oleh Raja Saul. Semua orang-orang gak ada yang berani ngelawan Goliat. Oke? Semua ketakutan. Terus Daud bilang begini, aku akan lawan orang itu. Kamu gak mungkin bisa menang. Kamu mana bisa dikasih peralatan perang? Gak bisa Daud. Keberatan. Apalagi yang dialami oleh Daud. Dia dihina oleh istrinya. Waktu dia saking bersukaria karena tangan Tuhan, dia dancing, menari, memuji Tuhan. Saking dia memuji Tuhan, saking excitednya, dia copot baju. Istrinya menghina, kamu sangat memalukan. Yang selanjutnya, Daud itu punya mertua. Mertuanya siapa? Saul. Saudara tahu Saul iri hati.
terhadap menantunya. Saudara tahu yang namanya Saul itu mau bunuh 11 kali. Gini deh, siapa yang punya mertua di sini angkat tangan. Oke, saya nggak bisa lihat saudara, tapi saudara angkat tangan supaya saudara bisa lihat diri sendiri. Saudara punya mertua ya. Gini, mertua saudara lagi pulang dari kerja, tiba-tiba ngelempar tombak kepada saudara, mau bunuh saudara. Dia mencoba untuk membunuh 11 kali, 2 kali pakai tombaknya sendiri, yang sisanya 9 pakai orang lain untuk bunuh saudara. Siapa yang saudara masih bisa terima mertua saudara? Saudara akan bilang kepada istri atau suami saudara apa terhadap mertua? Saudara pasti akan ngusir mertua saudara kan? Siapa yang saudara senang? I love you, saya mencintai kamu mertuaku, engkau sungguh sangat baik. Bayangin, gue sebagai menantu mau ditombak 2 kali. Kamu baik banget deh, sungguh sangat kamu ini baik banget. Ada nggak yang begitu? Nah, itu yang dilewati oleh Daud. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Apalagi yang dilewati oleh Daud? Anaknya Absalom mau bunuh dia. Gini, saudara di sini siapa yang seorang ayah? Oke? Seorang ayah itu rasanya hidupnya adalah udah hancur, udah berkeping-keping kalau tahu anak kandungnya sendiri mau bunuh dia. Saya bayangkan kenapa Daud sampai mengatakan Salmafet, hidupku ini begitu sangat gelap. Sekarang saya mengerti, lah anak kandungnya sendiri aja mau membunuh. Saudara, musuh Daud ini begitu banyak, dia dikelilingi masalah demi masalah, masalah demi masalah, masalah demi masalah ada. Masalah itu bukan hanya datang dari luar, dari mertua, dari anak, dari istri, dari bapak kandung. Komplit deh, sempurna penderitaan Daud. Makanya dia bilang, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, tapi kita mengucap syukur. Dia mengatakan waktu dia melewati lembah kekelaman, dia mendapatkan penghiburan karena dia memandang kepada Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Pada waktu kalau kita melewati masalah demi masalah dalam hidup kita, kebanyakan dari kita pasti marah terhadap Tuhan. Gak adil, orang lain hidupnya rasanya lebih baik, kenapa gue begini? Saudara biasanya kalau punya masalah yang seperti Daud, saudara akan kena depresi. Kebanyakan daripada kita kalau mengalami seperti Daud, pasti kita akan hilang pengharapan, dan kemudian akan menyerahkan kehidupan ini. Rasanya udah gak tahan, udah deh menyerah aja. Rasanya Tuhan gak adil, Tuhan gak ada, saudara kecewa, akhirnya meninggalkan Tuhan. Daud bilang begini, waktu engkau takut, percaya sama Tuhan. Mazmur 23 tadi mengatakan kita akan mendapatkan penghiburan. Kata penghiburan namanya nacham. Nacham itu artinya kelegaan. Saudara akan lega. Jadi kadang begini, kadang masalah bisa nggak hilang dalam hidup kita. Masalah tetap bisa ada, tapi di dalam masalah kita bisa mendapatkan penghiburan kalau kita percaya kepada Tuhan. Amin. Anak saya hidup di Seattle. Biasanya kalau di Amerika July 4th, Juli 4 atau pada saat New Year, malam tahun baru, selalu ada pesta kembang api. Waktu anak saya umur 3 tahun, anak saya sekarang udah umur 17 mau masuk 18. Pada waktu anak saya umur 3 tahun, saudara, dia memang di Amerika anak itu dididik untuk mandiri. Jadi umur 3 tahun dia udah tidur sendiri di kamarnya. Nah, kalau pada waktu July 4, pada Juli 4 itu ada pesta kembang api. Malam itu yang namanya anak saya waktu umur 3, dia nangis, teriak-teriak, ketakutan dia, saudara. Kita dengar, kita lari dari kamar kita. Saya tanya kenapa, dia bilang takut. Karena dardor-dardor dia nggak ngerti. Tapi sangat menegangkan bagi dia. Akhirnya apa yang kita lakukan? Saya bawa anak. Saya izinkan dia tidur sama saya. Dia tidur satu ranjang bersama dengan saya. Dan apa yang terjadi dengan dia? Dia tidurnya nyenyak, ngorok lagi, kenceng. Umur 3 tahun udah ngorok kenceng. Saudara tahu apakah kembang apinya hilang? Enggak, kembang apinya masih ada. Tetapi kenapa dia bisa jadi tidur nyenyak? Kenapa bisa sampai ngorok? Karena dia tahu di situ ada papanya, ada orang tuanya yang menjaga dia, dan gak ada orang yang bisa berbuat jahat atas hidupnya. Ingat, masalah tetap bisa ada, tapi kita tetap bisa tenang. Masalah tetap bisa ada, tapi kita dapat penghiburan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan.
Dalam hidup ini akan ada satu musim kehidupan. Saya ulang lagi, dalam hidup ini akan ada satu musim kehidupan yang dimana talenta saudara, keuangan saudara, kepintaran saudara, kekuatan saudara tidak bisa menolong saudara kecuali Tuhan. Bahkan terkadang bukan Tuhan gak sanggup menolong, bahkan Tuhan kadang mengizinkan. Karena kalau kita doa, jawabannya bisa iya, bisa tunggu dulu, bisa tidak. Nah kalau tunggu dulu atau tidak, kita ngamuk sama Tuhan. Tapi saudara perlu percaya, baik iya, baik tunggu, baik tidak, Tuhan mendatangkan semuanya untuk kebaikan dalam hidup kita. Jangan berpikir mau berapa besar iman saudara, semua doa saudara akan dijawab. Salah besar. Paulus emang kurang beriman. Dia berdoa kepada Tuhan, angkat duri dalam dagingku. Apakah Tuhan jawab? Duri dalam dagingnya diangkat? Oh, enggak. Ya bahkan Tuhan bilang, enggak, biar itu stay di situ. Karena kasih anugerahku sempurna di dalam kelemahanmu. Nah, kalau kita dibegitukan oleh Tuhan gimana? Pilihannya cuma dua, meninggalkan Tuhan atau tetap di dalam Tuhan. Lebih baik tetap dalam Tuhan, karena tetap di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan penghiburan. Ada amin, saudara. Yang kedua, kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana kita bisa menguasai ketakutan yang berkelebihan. Kita akan belajar dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, kita baca dulu ayatnya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi yang kita bisa belajar, kunci yang kedua untuk bisa mengalahkan ketakutan adalah kita harus banyak berdoa dan mengucap syukur. Nah, Paulus bilang begini, mengucap syukurlah senantiasa dan dalam segala sesuatu. Artinya pada setiap saat kita harus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Kata dalam keadaan, segala keadaan itu berarti adalah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang buruk. Pada waktu dalam keadaan yang baik, semua orang bisa mengucap syukur. Misalnya, dapat pekerjaan, kita oh puji Tuhan saya dapat pekerjaan. Pada waktu dapat pacar, oh puji Tuhan dapat pacar. Semua kita bisa waktu dalam keadaan yang baik. Tapi pada waktu dalam keadaan yang buruk, misalnya bos saudara, besok nggak usah datang lagi ya, ini lagi COVID-19 ini, kita dalam keadaan susah, besok kamu nggak usah datang lagi. Bisa nggak kita bilang, oh puji Tuhan? Atau pacar saudara bilang, udah gue udah capek sama lu, gue nggak mau lagi, udah deh kita putus aja. Bisa nggak saudara bilang, oh puji Tuhan? Saudara, kita mengucap syukur dalam keadaan yang baik, itu gampang. Tapi mengucap syukur dalam keadaan yang sulit, yang dalam keadaan sangat dimana kita banyak problem, itu sulitnya luar biasa. Tapi Paulus mengatakan begini, ucapkanlah ucapan syukur itu senantiasa. Dan Paulus adalah seorang pengkhotbah yang dia menjalankan apa yang dia khotbahkan. Dia menjalankan apa yang dia khotbahkan, dia mengkhotbahkan apa yang dia jalankan. Bahasa Inggrisnya lebih enak, walk the talk and talk the walk. Nah, Paulus bukan cuma bilang bahwa mengucap syukurlah senantiasa. Enggak, tapi dia benar-benar menjalankan. Artinya, Paulus lagi bilang begini, untuk mengalahkan ketakutan, kamu harus memiliki yang namanya habit. Karena kata senantiasa berarti mengucap syukur sampai itu menjadi satu alami, yang menjadi kebiasaan yang kita nggak pikir lagi, udah jadi habit. Nah, setiap orang itu pasti punya habit. Orang di mana-mana itu pasti punya habit yang baik, juga punya habit yang buruk dalam hidup ini. Nah, ada sebuah buku namanya The Power of Habit. Buku The Power of Habit ini bilang bahwa masa depan kita banyak ditentukan oleh habit yang kita buat setiap hari. Habit yang buruk akan membuat masa depan kita buruk, habit yang baik akan membuat masa depan kita baik. Habit yang buruk itu apa sih? Misalnya gini, orang kalau suka telat, ke gereja pun juga suka telat, baik COVID, baik nggak ada COVID, selalu telat. Saya pikir dengan COVID-19 ini, gereja online streaming, masuk ke online-nya pun tetap telat. Jadi problemnya, itu bukan masalah nggak ada waktu, problemnya di dalam habit. Orang kalau mau malas, tetap aja malas. Nggak ada orang malas bisa sukses. Itu yang dibilang di dalam The Power of Habit. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita, bangunlah habit mengucap syukur. Itu yang perlu kita lakukan. Kita lihat bagaimana habit mengucap syukur itu benar-benar dilakukan oleh Paulus.
Pada waktu bukan hanya dia dalam keadaan senang, pada waktu dia dalam penjara pun, yang dia lakukan adalah mengucap syukur. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Dibilang begini, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya berikan latar belakang terlebih dahulu supaya saudara bisa mengerti penjelasannya ini. Oke? Kira-kira begini, Paulus setelah mengalami zaman Tuhan, hatinya berkobar-kobar, dia menjadi penginjil. Dia ingin memberitakan Injil. Nah, suatu saat dia ingin memberitakan Injil ke Asia Kecil. Oke? Waktu dia pergi mau menuju ke Asia Kecil untuk memberitakan Injil, tiba-tiba Roh Kudus melakukan divine intervention. Artinya Roh Kudus tiba-tiba datang kepada Paulus menyatakan jangan pergi ke Asia Kecil. Bahkan di situ Paulus dilarang untuk pergi ke Asia Kecil, dan Paulus akhirnya mendapatkan penglihatan untuk dia datang ke Makedonia. Nah, saudara, Paulus taat di sini. Oke, saya nggak pergi ke Asia Kecil, saya akan pergi ke Makedonia. Nah, waktu dia memberitakan Injil di Makedonia itu, apa yang terjadi? Orang marah, kemudian orang mukul dia, menghajar dia. Saya bayangkan kalau dihajar satu kota, itu mukanya Paulus udah nggak berbentuk mungkin. Jadi Paulus harusnya di dalam penjara itu, dia bukan menyanyi, dia komplain. Kenapa? Dia bisa aja sama Barnabas, dia nggak malah tuduh-tuduhan sama Barnabas. Bar, lu salah, itu pasti suara setan. Atau lu sih Paul, siapa suruh, itu bukan suara Roh Kudus, itu suara setan pasti. Mereka bisa salah-salahan, tapi mereka nggak melakukan itu. Bahkan yang dilakukan apa? Menyanyi. Bahkan dia nggak menyalahkan Roh Kudus. Kenapa kamu kirim aku ke Makedonia? Lihat nih. Kenapa aku sampai benjut-benjut begini? Ini muka aku sampai babak belur, biru, lebam ada di mana-mana. Paulus nggak menyalahkan Roh Kudus. Karena secara natural, dia udah punya habit mengucap syukur. Jadi waktu dia masuk ke penjara, apa yang terjadi? The moment dia masuk penjara, dia mengucap syukur. Dia bukan mengucap syukur yang biasa-biasa. Bahkan sampai teman-teman penjaranya mendengarkan dia mengucap syukur. Nah, waktu dia mengucap syukur, tiba-tiba ada gempa bumi. Ini bukan gempa bumi yang biasa. Ini gempa bumi yang karena surga membuat ada gempa bumi untuk melepaskan Paulus dan Barnabas. Karena gini, saudara, kalau kita dalam gempa bumi, Paulus di borgol, mau gempa bumi seberapa kencang, borgolnya nggak mungkin lepas. Jadi ini ada kuasa ilahi yang sedang campur tangan. Gempa bumi, borgol ikut lepas. Gitu saudara. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Rupanya mujizat itu terjadi pada waktu Paulus mengucap syukur. Nah, ternyata bukan hanya mujizat, tapi ini yang luar biasanya. Apa yang terjadi? Saudara, kalau tiba-tiba saudara di penjara terus penjara terbuka, yang pertama kali saudara lakukan apa? Kabur, bener gak? Ini kesempatan ini, Tuhan baik, gue kabur dulu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru di sini saya bisa lihat bahwa kepala penjara datang, dia udah ketakutan, dia mau bunuh diri. Pada waktu dia mau bunuh diri, Paulus bilang, "Hey, gue masih ada di sini." Kira-kira respon pertamanya, harusnya kalau penjara terbuka, Paulus pasti kabur dulu. Kalau Paulus bisa dengar Roh Kudus, mau pergi ke Asia Kecil, tapi pergi ke Makedonia, hal yang sama waktu di penjara, daging dia mau kabur. Tapi Paulus pasti mendengarkan dari Roh Kudus, jangan, stay di sini, aku mau melakukan satu pekerjaan. Ini ketaatan yang sulit loh. Ini ketaatan yang gak mudah, karena dia punya kesempatan untuk kabur. Secara manusia, jawabannya secara manusia, kabur. Tapi dia gak kabur, dia tinggal. Nah, ini yang terjadi yang saya ingin katakan. Kalau Paulus diliputin rasa ketakutan yang berkelebihan, pasti dia kabur lebih dulu. Tapi dia gak kabur, karena ketakutan yang dia punya setelah dipukulin satu kota, itu kalah dengan pengucapan syukur. Kalah dengan kebiasaan doa yang dia miliki. Apa yang terjadi? Waktu Paulus bilang, saya masih ada di sini. Kepala penjara yang tadinya mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri, akhirnya dia bilang, apa yang aku harus lakukan untuk bisa selamat? Percaya kepada Tuhan Yesus, jadikan dia menjadi juru selamatmu.
Akhirnya apa yang terjadi? Kepala penjara bertobat. Setelah kepala penjara bertobat, terima Tuhan Yesus. Sebelum Paulus masuk penjara, waktu dari perjalanan yang tadinya menuju ke Asia Kecil, ke Makedonia, waktu di pertama kali dia menginjil, ada satu perempuan yang bertobat, namanya Lydia. Lydia itu dari kota Tiatira. Tiatira itu ada di Eropa. Nah, saudara perlu tahu di sini. Artinya, Lydia adalah orang yang dari Eropa, dan yang namanya Filipi ini juga ada di Eropa. Jadi artinya apa? Ini dua orang yang pertama kali bertobat di Eropa. Nah, mereka sama-sama bertobat, dibentuklah mereka yang dimana banyak scholar beli. Gereja dimulai daripada kepala penjara ini, dan gereja dimulai di Eropa dari kepala penjara dan Lydia. Nah, dari situ kekristenan bertumbuh luar biasa di Eropa. Yang luar biasanya, kekristenan orang Indonesia dari mana? Datang dari Belanda, dari Eropa. Mereka datang ke Indonesia. Kekristenan Amerika dari mana? Para pendiri daripada bangsa Amerika itu datang dari Eropa. Mereka membawa kekristenan ke Amerika. Saudara bisa bayangkan nggak? Coba kalau Paulus ini mengalami ketakutan yang luar biasa di penjara, dia berhenti untuk menginjil, dia kabur. Hari ini mungkin kita nggak bertobat. Legacy yang ditinggalkan oleh Paulus itu berjalan jauh melintasi waktu, melintasi batas negara. Mungkin Paulus nggak pernah bermimpi bahwa Indonesia, Amerika bisa terjadi orang-orang yang bertobat dari situ dan orang bisa mengenal Kristus. Coba kalau Paulus takut di penjara, dia kabur. Hari ini mungkin Indonesia nggak diselamatkan, Amerika mungkin nggak ada sejarah cerita pendiri Amerika itu menempatkan firman Tuhan sebagai fondasi negara. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Paulus juga takut pasti. Dia beberapa kali ngomong dia mengalami ketakutan. Ketakutan itu tidak bisa menguasai Paulus. Kenapa? Karena Paulus punya habit mengucap syukur dan habit berdoa. Dia punya ketenangan yang luar biasa. Saudara, saya mau di sini saudara belajar. Waktu saudara takut dan takut itu menguasai saudara, belajar untuk menyanyi, belajar untuk memuji Tuhan. Naikkan suaramu. Gak apa-apa, suara saudara fals pun gak masalah. Karena Tuhan gak lihat suara, tapi Tuhan lihat hati saudara yang menyembah kepada Tuhan. Tuhan melihat doa-doa saudara di tengah ketakutan. Waktu saudara rajin mengucap syukur, pasti saudara adalah orang yang tidak akan pernah punya rasa takut yang menguasai saudara. Takut tetap ada, tapi takut itu tidak bisa menguasai saudara. Karena saudara orang yang mengucap syukur. Kenapa Daud sampai mengatakan 7 kali, aku memuji Tuhan? Dia bukan raja yang nganggur. Dia mengatakan bahwa jangan tinggalkan rohmu, jangan tinggalkan aku daripada rohmu. Kenapa dia memuji? Karena dia mau connect sama roh Tuhan. Dia mau, karena dia percaya di dalam dia tidak akan ada ketakutan. Mazmur 23 dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut. Saudara, kapan terakhir saudara memuji Tuhan? Kapan saudara terakhir berdoa pada waktu saudara dalam ketakutan? Jangan saudara dalam ketakutan saat sekarang ini justru makin baca Facebook, baca Instagram, baca berita-berita. Semua mengenai COVID, kita udah terlalu tahu semuanya. Tutup, tinggalkan itu. Pakai waktu-waktu ini untuk banyak memuji Tuhan. Pakai waktu-waktu ini untuk banyak berdoa. Ada amin? Tidak ada jalan lain saudara bisa mengalahkan ketakutan kecuali dengan 2 hal ini dalam hidup saudara. Ada amin? Saya percaya mengucap syukur penting dalam hidup kita. Saya hari ini rindu saudara dilepaskan dari ketakutan itu. Kalau enggak, saudara, masa depan saudara, hidup saudara tidak akan pernah sampai kepada destiny, panggilan Allah yang ada dalam hidup. Kalau saudara mengizinkan ketakutan itu menguasai hidup. Apakah saya tidak punya rasa takut? Ada. Apakah saya tidak pernah punya masalah? Ada, saya punya masalah yang juga besar. Tapi saya tidak pernah mengizinkan rasa takut menguasai saya. Karena 2 hal ini yang saya lakukan. Belajar untuk mempercayai. Yang kedua, membangun habit, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novendus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again.